Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa kelas 7. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua ya? Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bab himpunan. Kita simak baik-baik ya. Silahkan kalian siapkan buku paket kalian dan alat tulisnya. Silahkan. Nah, kita akan belajar tentang himpunan. Coba kalian cermati buku paket kalian tentang himpunan. Di pasar tradisional, ketika kalian pergi ke sana, kalian akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama. Dikelompokkan di tempat yang sama. Misalnya, ada kelompok pedagang sayur-sayuran, ada kelompok pedagang buah-buahan, pedagang ikan, pedagang bumbu, dan lainnya. Kalau kalian ingin membeli kacang, buncis, bayam, kecambah, maka kalian harus pergi ke kelompok pedagang sayuran. Kalau kalian akan membeli nanas, jeruk, apel, maka kalian harus pergi ke kelompok buah-buahan. Begitu juga dengan jika kalian ingin membeli ikan, lele, maka kalian harus pergi ke kelompok pedagang ikan. Nah, kalau kalian cermati, kelompok-kelompok tersebut merupakan contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, himpunan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Buka halaman berikutnya. Nah, di sini kalian melihat apa sih konsep himpunan? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Dalam biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora, kelompok fauna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, dan lain-lain. Semua itu merupakan kelompok. Nah, istilah kelompok, kumpulan, maupun gerombolan ini di dalam matematika kita kenal dengan istilah himpunan. Nah, namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Itu bukan termasuk himpunan. Mengapa demikian? Nah, kita cermati contoh di bawah ini. Ini adalah contoh-contoh yang termasuk himpunan. 1. Kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Kumpulan siswa laki-laki. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kumpulan kota di Indonesia diawali dengan huruf S. Kumpulan binatang berkaki 2. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Ini adalah contoh-contoh himpunan. Nah, kalau yang bukan himpunan, contohnya adalah kumpulan kota-kota besar di Indonesia, kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan siswa yang pandai di sekolah, kumpulan gunung yang tinggi, dan lain sebagainya. Coba kalian cermati, kenapa disebut himpunan dan kenapa disebut bukan himpunan. Nah, sekarang coba kita menalar. Ternyata yang termasuk himpunan itu apabila anggotanya itu pasti. Ya, jadi anggotanya itu terdefinisi, jelas. Misalnya contoh siswa yang lahir di bulan Agustus, itu jelas anggotanya. Misalnya ada Agus, ada siapa lagi teman kalian yang bulan Agustus, itu jelas. Kumpulan siswa laki-laki, berarti itu jelas anggotanya. Ada Ubaidillah, ada Juli Nurfian, ada Khairul Davin, itu jelas siswa laki-laki. Misalnya, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, itu jelas. Mangga, manggis, itu anggotanya jelas. Kumpulan nama kota di Indonesia diawali dengan huruf S, Surabaya, Semarang, Solo, itu sudah jelas. Sedangkan contoh yang bukan himpunan, coba kita lihat. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kota-kota besar itu tidak jelas. Kalau saya menyebut Jakarta sebagai kota besar, belum tentu orang lain menganggap Jakarta kota besar. Kalau saya menganggap misalnya kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, saya menjawab Sindoro adalah gunung yang tinggi. Tetapi
orang lain bisa saja berpendapat berbeda. Jadi, untuk yang bukan himpunan itu tidak jelas. Antara orang yang satu dengan orang yang lain itu tidak jelas. Seperti kumpulan makanan lezat. Nah, lezatnya saya dengan lezatnya kalian itu bisa saja berbeda. Itulah yang disebut dengan himpunan dan bukan himpunan. Jelas ya? Nah, sekarang setiap himpunan pasti memiliki anggota-anggotanya. Coba kita lihat. Himpunan sayuran berarti anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, kecambah. Himpunan ikan anggotanya tongkol, gurami, lele, dan mujair. Itu adalah cara kita menyebutkan anggota-anggotanya. Nah, dari hal itu kita bisa mengambil kesimpulan, anggota dari himpunan sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, kecambah. Anggota dari buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, mangga. Tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Jadi bukan anggotanya. Kalau mangga itu juga bukan anggota dari himpunan ikan. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa menjadi anggota, bisa menjadi bukan anggota. Nah, di dalam matematika kalau dia merupakan anggotanya, maka seperti ini tandanya ini, huruf E. Nah, seperti huruf E itu merupakan tandanya anggota. Nah, kalau yang E tetapi dicoret ini nomor 2, ini berarti bukan anggotanya. Contohnya seperti tadi, mangga adalah anggota buah-buahan, berarti mangga elemen buah-buahan. Tulisnya E, elemen. Tongkol bukan elemen bumbu dapur, berarti E-nya dicoret. Jadi E elemen ini merupakan menunjukkan anggota. Kalau E dicoret itu bukan elemen, berarti menunjukkan bukan anggotanya. Lanjut. Nah, di sini sudah ada latihan. Silakan kalian bisa cermati bagaimana kalian bisa menyebutkan bahwa ini merupakan himpunan atau bukan himpunan. Terus kalian nanti menuliskan pernyataan ini benar atau salah. Bisa kalian cermati sendiri. Kita lanjut ke berikutnya. Bagaimana cara menyajikan himpunan? Ada 3 cara menyajikan himpunan. Kita mulai dari yang pertama. Dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Jadi, salah satu cara untuk menyatakan himpunan adalah dengan menyebutkan anggotanya. Misalnya seperti ini. Ini cara penulisannya ya. A itu berarti artinya himpunan A. Nah, ini tanda kurung kurawal 3, 5, 7. B. Nah, ini sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7. Inilah cara menyebutkan anggota-anggotanya. Nah, yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalnya ini, pakainya kata-kata. Kalau yang tadi itu kan menggunakan sama dengan kurung kurawal. Nah, kalau yang ini menggunakan kalimat. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi pakainya kata-kata. D adalah himpunan bilangan bulat. Jadi kalau yang tadi pakai sama dengan kurung kurawal, kalau yang ini pakai kata-kata. Lanjut yang ketiga, yaitu dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau cara notasi ini hampir sama dengan yang cara satu, pakainya sama dengan kurung kurawal. Bedanya, kalau yang tadi itu disebutkan ya, ini misalnya ya, A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita nyatakan sebagai notasi pembentuk himpunan, itu berarti A sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga, ini kalau tanda lurus ini bacanya sedemikian hingga. A sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga X kurang dari 6. Karena ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X kurang dari 6.
X adalah elemen bilangan asli. X adalah bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. Nah, kurang dari 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah cara mengubah dari menyebutkan anggota menjadi notasi pembentuk himpunan. Itulah caranya. Oke, silahkan difahami lagi di buku kalian. Nanti kalian mengerjakan soalnya ini. Ayo berlatih 2.2 dan yang tadi itu 2.1. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.